Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Para jamaah rahimakumullah, khususnya para narasumber yang kita muliakan, Kang Maman, Mas Iqbal, Mas Mufli, dan Bang Aris, sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Alhamdulillah, pengajian bulanan kita dapat berlangsung dengan baik. Walaupun sangat sayang sekali jamaah tidak seperti biasa karena macet dan hujan. Jangan salah-salahkan siapa. Padahal narasumbernya adalah tokoh-tokoh umat. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi, itulah realitas bangsa Indonesia dan sekaligus juga realitas umat Islam. Di kalangan ormas-ormas Islam ada keragaman, paling tidak dari moto ketika menutup ceramah masing-masing. NU memakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah membimbing ke jalan yang paling kokoh. Kemudian persis wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Agak panjang, saya baru belajar tadi. Kemudian Syarikat Islam Indonesia, wattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, wabillahi fi sabilillah. Kalau yang M ditambah billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Al-wasiyah mirip-mirip Muhammadiyah, Rasulullah minallah wa rasulun qarib. Itulah keragaman, ta'addudat. Ini belum lagi ormas-ormas Islam yang lain, mungkin lain lagi ya. Kalau diundang Al-Irsyad Al-Islamiyah, lain lagi itu. Mungkin juga ormas-ormas Islam yang lain. Di Muhammadiyah sendiri ada keragaman juga ya. Muhammadiyah sendiri, Nasrul minallah fathul qarib. Datang pemuda Muhammadiyah, fastabiqul khairat, IMS, lillahi fisabilillah, fastabiqul khairat, Nasyatul Aisyah, Al-Birru man ittaqa, IPM, Nur wal qalami wa ma yasirun. Jadi ada keragaman. Maka ketika di MPR dulu, ketika saya aktif sebagai wakil ketua fraksi di MPR, nggak usah ditanya partai apa ya. Yang jelas belum ada Demokrat. Kawan-kawan yang tidak berlatar belakang santri mulai belajar untuk assalamualaikum atau istilah-istilah Islami. Bahkan seorang tokoh saya mengajarkan dan menulis di pidatonya, kebetulan ini hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, sudah ditulis besar-besar, masih dibaca Sayyidul Ayyam. Dan ketika mereka belajar ya, yang populer kan lebih banyak dibaca oleh HMI, hanya wabillahi taufik wal hidayah. Itu rata-rata udah bisa. Tapi begitu ada jurubicara dari partai-partai lain, ada yang pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, datang. Ini gimana? Kita baru hafal wabillahi taufiq wal hidayah. Ternyata SKS-nya sudah pindah. Apa itu fik. Saya tidak tahu sekarang mereka bergairah atau tidak untuk menghafal istilah-istilah itu. Tapi sudah mulai sekarang merdeka.
Dan inilah ormas Islam yang menjadikan Islam di Indonesia memiliki ciri khas, yaitu ada kemajemukan, ada keragaman. Dalam pengalaman saya, alhamdulillah berkunjung ke banyak negara dan negeri muslim, tidak ada satu negara pun yang memiliki ormas Islam seperti di Indonesia. Waktu saya memimpin sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, ada kunjungan tokoh-tokoh ormas pemuda muslim ke Saudi Arabia, dan Ketua GP Ansor waktu itu Mas Slamet Effendi Yusuf. Kita ingin ketika berada di Saudi Arabia berkunjung ke mitra kira-kira yang mirip Muhammadiyah apa, yang mirip Ansor apa. Alhamdulillah tidak ada. Akhirnya kita berkunjung ke klub-klub olahraga Al-Hilal, apalagi di sana. Karena tidak ada ormas, termasuk ormas pemuda seperti di Indonesia gitu. Nah, ini yang patut kita syukuri. Memang ada yang berpendapat sebaiknya ormas-ormas Islam dilebur saja, berfusi saja. Dan sebenarnya ada ormas-ormas Islam di antara yang banyak itu yang namanya berpretensi atau paling tidak berniat, seperti tadi sudah disebutkan Al-Wasliyah, menjadi wasilah bagi NU dan Muhammadiyah. Saya pikir nggak ada masalah NU Muhammadiyah bergabung ke Al-Wasliyah. Datang persis, nggak usah yang lain-lain, bergabunglah di persis Persatuan Islam. Ada juga Persatuan Umat Islam, PUI ya. Saya dengar dari NU, tapi semuanya harus bangkit, maka semuanya adalah Nahdlatul Nahdliyin kebangkitan. Itulah saya katakan, kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Muhammadiyah ini sudah bercanda. Maka pertama kita syukuri kemajemukan ini. Kalau saya pribadi pada tingkat sekarang ya, setuju-setuju saja kalau mau dilebur semua. Mungkin bagi yang belum jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah tidak setuju, karena belum pengalaman jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Karena saya sudah 2 kali dan terakhir setuju-setuju saja dilebur gitu. Dulu khususnya NU dan Muhammadiyah, Pak Ut almarhum Kiai Yusuf Hashim, udahlah keanggotaan ganda, bikin kartu tanda anggota, bagian depannya Muhammadiyah, bagian belakangnya NU. Ada yang mengusulkan, cobalah bergabung saja, maka kawin silang adalah solusinya. Ini khusus NU Muhammadiyah yang sering dibicarakan. Karena dengan persis nggak ada masalah ya. Dengan syarikat Islam Indonesia nggak ada masalah. Bahkan Muhammadiyah dulu pernah menitipkan aspirasi politiknya lewat syarikat Islam, kemudian diambil kembali gitu. Dengan Al-Wasliyah, tapi dengan NU ada masalah katanya. Maka udahlah, kedua organisasi ini digabung saja ya, ada yang pakai istilah Muhammad itu. Saya alhamdulillah mendapat anugerah dari Allah SWT hidup di 2 dunia, dunia NU dan dunia Muhammadiyah. Pernah menjadi ketua IPNU dan kemudian menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah. Maka sering saya terus lorong. Waktu kecil saya di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah. Insya Allah kalau meninggal masuk surga. Nah, bagi saya dan bagi kita semua, ormas organisasi yang kita masuki ini seyogianya adalah Allah, bukan royah. It's not the end, tujuan, tetapi adalah just a mean, instrumen, jalan, alat perjuangan li'izzi Islam wal muslimin. Maka saya kira keliru kalau umat Islam dan anggota organisasi-organisasi Islam termasuk keluarga Muhammadiyah kalau menjadikan organisasinya segala-galanya, bahkan mengatasi Islam. Islam di bawah, organisasinya di atas. Pada hemat saya bukan demikian.
hanyalah alat perjuangan. Terserahlah ujungnya itu apa, li'izzil Islam wal muslimin, ditambah berbau spiritual, libtigha'i mardatillah, apalagi kemungkinan tujuan niat kita apa? Lillah, li'ila'i kalimatillahil ulia, macam-macam itu para mubalik menggambarkan. Saya kira semuanya benar adanya itu. Ini yang pertama. Maka perlu kita sadari sindiran Al-Quran apa? Wa likulli hizbin bima ladaihim farihun. Apa awalnya? Wala, ya awalnya, janganlah kamu menjadikan agamamu syiah, kelompok-kelompok, faksi-faksi tertentu. Walikulli hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya. Inilah ananiyah, dan inilah jahiliyah, dan ini adalah, kalau boleh saya katakan, bentuk syirik modern. Saya kira warga Muhammadiyah harus berada pada posisi yang ingin saya sampaikan, atau semua anggota organisasi, Allah bukan ghoyah. Nah, oleh karena itu perbedaan yang ada di antara kita, dan saya kira sudah banyak dijelaskan, dan mari kita sadari di antara ormas-ormas Islam di Indonesia ini perbedaannya itu pada hal-hal kecil, bukan pada hal-hal pokok, usuluddin, tapi lebih kepada perwalian. Ya, NU Muhammadiyah khususnya kan. Saya kira sekarang nggak relevan lagi ya, pakai usuli atau tidak. Bahkan banyak yang tidak sholat, termasuk kunut atau tidak, termasuk juga sholat tarawihnya berapa. Cuma yang akan diminati yang 8 rakaat. Termasuk di kalangan apa namanya, dulu adik-adik Ibnu sering minta saya mengundang menjadi Sohibul Bait buka puasa BP Ibnu dan juga alumninya, pernah itu di rumah. Ketika tiba waktu sholat, saya jadi imam, dan khusus malam ini kita sholat tarawih 20 rakaat. Pengalaman sebagai NU dulu. Enggak bang, 8 rakaat saja. Tapi berdebat, dan akhirnya kita lebih penting tadarus budaya, tadarus politik, maksudnya ngomong-ngomong gitu. Akhirnya diputuskan tidak usah sholat, nanti sholat di rumah masing-masing. Saya yakin tidak ada yang sholat. Alhamdulillah sekarang ada konvergensi, bukan divergensi yang melebar semakin berbeda, tapi konvergensi. Saya kira banyak tulisan orang tua konvergensi antara yang harus banyak kebijakan NU dan Muhammadiyah. Kalau disebut tadi soal pakai peci, sebenarnya itu sama aja semuanya. Memang Muhammadiyah agak jarang itu. Saya lihat khutbah di sini sudah mulai berani nggak pakai peci. Kalau saya tidak pakai peci malah lupa saja tadi. Kelupaan karena saya nggak bawa mobil, naik taksi tadi. Tapi biar ada temannya Pak Iqbal. Tapi di Muhammadiyah juga yang mengidentifikasi diri sebagai kiai, pakai peci, pakai kayak baju kiai itu banyak juga. Buktinya Mas Mukti itu. Kayak Abdul Mukti. Tapi itu kan terlalu yang bersifat luar gitu. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Saya tidak perlu mengulangi lagi bagaimana realitas Indonesia. Pokoknya tadi yang sudah disampaikan itu, masalahnya saking banyak, kompleks, complicated, ya susah dikatakan lagi. Tetapi kalau saya pribadi selama ini sering menemukan batu ujinya, tolok ukurnya itu pada cita-cita nasional. Yang di situ adalah nilai-nilai Islam. Memang tadi Mas Mufli ini putra dari tokoh syarikat Islam. Betul ya? Tokoh syarikat
syariat Islam yang sangat terkenal ya, ulama besar Indonesia, Pak Ibrahim. Apa namanya? Perbedaan itu memang sangat-sangat terkait situasi. Jadi ada asbab zuhurnya dari Piagam Jakarta ke Pancasila sekarang, dan pemahaman saya pribadi dan Muhammadiyah pindah dari 7 kata ke 3 kata atau 1 kata yang Maha Esa itu dalam pemahaman kita, dan itu dibicarakan di Muktamar Surakarta tahun 85 ketika ada isu asas tunggal itu justru lebih kuat karena yang Maha Esa itu tauhid. Kalau syariat Islam yang itu, dan secara historis seperti disertasi Pak Syafi'i Ma'arif, syariat Islam dalam konteks Indonesia waktu itu lebih kepada al-ahkam asy-syakhsiyah yang memang di kerajaan kesultanan itu sudah dipraktekkan, menyangkut nikah, talak, rujuk, waris dalam perspektif dan persepsi yang terbatas itu. Tapi ketika perkara yang Maha Esa kemudian diberi makna tauhid. Kita tidak tahu bagaimana NU waktu itu, Pak Iqbal dari muktamarnya. Muhammadiyah juga terpaksa menunda. Tapi siasat Muhammadiyah waktu itu, asas Pancasila, dasar Islam, betul ya? Ditambah lagi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan catatan penting, yang Maha Esa adalah tauhid. Dan ketika sudah dibawa ke situ semua, tauhid menjadi sentral. Ya sebenarnya ya ajaran Islam secara keseluruhan. Tapi yang ingin saya katakan, kita mulailah dari situ. Cita-cita nasional yang luar biasa, dan sekarang di sini sedang dibentuk tim pakar untuk merumuskan sebuah visi tentang tentang Indonesia yang berkemajuan. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tentang fungsi negara paling tidak memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang lompat lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah ide kemajuan. Dan oleh karena itu Ahmad Dahlan menggagas Islam yang berkemajuan. Itu juga oleh Bung Karno. Saya pernah ceramah di PDP, saya baca di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno mengatakan bahwa Islam yang akan kita kembangkan di Indonesia merdeka nanti adalah Islam yang berkemajuan. Para markenis, saya bilang, saya kaget, ternyata istilah Islam yang berkemajuan sudah juga digagas. Itu tahun 22 Bung Karno, digagas oleh Ahmad Dahlan tahun 12, Islam yang berkemajuan. Maka pertanyaannya, siapa mengikuti siapa? Apakah Bung Karno mengikuti Ahmad Dahlan atau sebaliknya? Teriak tuh, Bung Karno duluan. Saya bilang, jangan persoalkan siapa yang duluan, karena memang Bung Karno dan Ahmad Dahlan sama-sama Muhammadiyah. Tapi tadi kita dengar, tokoh paling penting di Indonesia, tokoh dari semua tokoh itu adalah Kos Cokroaminoto, nanti Umar Said Cokroaminoto. Itu ketua atau presiden waktu itu belum ya. Sekarang baru pakai presiden. Oh sudah presiden ya. Iya. Jadi saya pikir ketua umum atau presiden Lajnah Tanfidiyah Syariat Islam Indonesia nggak perlu jadi presiden Indonesia karena sudah jadi presiden. Masih siri. Nah, mari kita mengacu dan bertugas mengemban misi Khalifatullah fil ard, adalah Khalifatullah fi Indonesia. Maka li'izil Islam wal muslimin khasatan fi Indonesia, merealisasikan itu, dan itulah tugas ormas Islam untuk mengawal menegakkan cita-cita nasional. Dan dalam istilah saya memasuki abad kedua Muhammadiyah, kita ingin meluruskan kiblat bangsa. Skrup-skrup kecilnya banyak sekali, seperti undang-undang tadi. Ini sejak kita gugat undang-undang tentang sumber daya air, dan kita ketahui Aqua terkait dengan Danu Prancis, dan ada tadi manipulasi termasuk pajak, dan sudah perintahkan ke sekalian, khususnya Mas Wito yang khodim
dudukan Al-Haramain, Khodim kantor PP Muhammadiyah yang menyajikan itu luar biasa tuh, Mas Vito. Beliau itu ketua umum dari semua ketua umum PP Muhammadiyah. Pokoknya jangan lagi yang aktual. Alhamdulillah sekarang bukan ya. Tapi nggak tahu itu dagangan asing juga itu. Karena privatisasi dan komersialisasi air itu bersama-sama. Oleh karena itu, saya kira tugas kita ormas-ormas Islam ini adalah mengawal ya, penegakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang ada deviasi, distorsi, penyimpangan, dengan tugas kita lah untuk meluruskannya. Nah, oleh karena itu kita bisa idealnya bekerja sama. Memang karena kita punya ciri khas masing-masing, maka i'malu ala syakilatikum, berbuatlah sesuai dengan kerjaan masing-masing, mengambil peran tapi tetap dalam nafas semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kerjasama. Paling tidak kalau belum bisa bekerja sama dalam semua hal-hal tertentu, mungkin kita sama-sama bekerja. Dulu cukup sering ya, ada khususnya NU Muhammadiyah, ada pengajian bersama pemuda Muhammadiyah GP Ansor. Bahkan waktu Gus Dur mau jadi presiden, tabligh akbar di depan itu, dijaga oleh GP Ansor dan pemuda Muhammadiyah, dan luar biasa itu. Karena tokoh Muhammadiyah Amir Rais yang memperjuangkan mendukung mencalonkan Gus Dur sebagai presiden, tapi ketika terjadi entah apa yang terjadi antara mereka berdua, saya dengar ya, itu lagu dari pendukung Gus Dur, ini bukannya pendukung Gus Dur, apa namanya, engkau yang mulai, engkau yang mengakhiri. Itu sindiran kepada pendukung Amir Rais. Tapi dari pendukung Amir Rais tentu tidak harus identikan dengan Muhammadiyah. Ada lagu, ada dusta di antara kita. Saya bilang itu orang lain bernyanyi dan menari, di sini senang, di sana senang. Saya ingat sekali, saya ikut pidato waktu itu. Jadi dari Muhammadiyah saya diminta, saya kira masih ketua umum atau sudah tidak lagi. Jangan kira kebersamaan kita malam ini ada yang senang-senang saja. Sangat mungkin ada yang tidak senang. Maka hati-hatilah, dan terjadilah apa yang terjadi. Saya kira tawaran tadi bagus juga lah ya. Ada kontrak politik gantian per 5 tahun, dan saya usulkan menurut alfabet saja. Yang paling awal Al-Wasliyah, versis agak akhir ya. Syarikat Islam lebih akhir lagi. Muhammadiyah agak di tengah-tengah. Nah, saya kira baik. Memang mari kita ketahui kita mau seperti itu. Tapi yang menentukan adalah partai-partai politik. Konstitusi kita sudah berubah, bahwa yang boleh berkewenangan mencalonkan presiden wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada lagi jalur bagi utusan golongan. Inilah yang di dalam silaturahmi tokoh bangsa kelima di ruangan ini, Profesor Mubarak ikut hadir, dan tokoh-tokoh lain juga ikut hadir, Pak Tri Sutrisno, Pak Mahfud, Pak Hashim Muzadi. Harus kita perjuangkan untuk adanya konsensus nasional yang antara lain mengembalikan perspektif luhur pendiri bangsa yang membuka peluang bagi tokoh golongan, utusan golongan, utusan daerah dan lain sebagainya di luar partai-partai politik. Nah, tapi nggak tahu itu partai-partai politik mau apa tidak. Saya kira ini kesalahan fatal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menutup peluang, sehingga terus terang ini tokoh-tokoh ormas juga merasakan tadi. Lembu punya susu, sapi punya nama. Ormas punya anggota, partai politik yang menikmati. Dan sayangnya tidak ada kontak komunikasi. Mohon maaf, ini banyak tokoh-tokoh partai politik juga hadir di sini. Dan ini untuk jangka panjang, bukan hanya tidak baik bagi ormas, tidak baik bagi Indonesia. Ya.
Oleh karena itu ini perlu segera kita bicarakan bersama-sama. Maka selain tadi kita mengawal ini bekerja sama dan sudah kita mulai, alhamdulillah ormas-ormas Islam ini relatif kompak ya, pada hemat saya. Dan inilah yang harus kita cita-citakan. Jangan seperti sindiran Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, Anda mengira mereka satu, tidak. Hati-hati mereka banyak, berbagai-bagai. Bisa nggak kita ubah? Tahajjudan kemajemukan itu memang khazanah, bagus kita pertahankan ya. Karena nggak mungkin masalah umat Islam dan bangsa Indonesia bisa diselesaikan oleh satu ormas. Dan mohon maaf untuk kita ketahui, umat Islam Indonesia yang 210 juta ya, 207 juta lebih sedikit sensus terakhir yang bergabung ke ormas-ormas Islam ini, menurut saya baru seperluar, sekitar 100 juta. Muhammadiyah mengklaim 35 juta. NU harus lebih banyak dari Muhammadiyah, 45, 50, bahkan tadi 90, saya pernah dengar juga 90 juta gitu. Kenapa lebih banyak? Ya, kami juga menghitung yang sudah mati gitu. Ketika ditanya, saya lupa ya wajar loh. Dibandingkan dengan Muhammadiyah, katanya yang lebih menghargai orang mati itu NU, karena pakai tahlilan. Maka ya itu masih dianggap sebagai anggota. Semuanya tidak pakai statistik. Yang Muhammadiyah bilang gitu itu, saya kira persis juga lebih dari 5 juta dari Islam. Tetapi ya bilangan penting, cuma ada gium globalisasi, no longer number counts. Tidak lagi angka berhitung, angka berbilang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Dan umat Islam Indonesia, dalam bicara konteks umat Islam sekarang mayoritas, tetapi orang luar, pengamat Indonesia sudah jauh sekali Wertheim dari Belanda, bahwa Indonesia, umat Islam Indonesia adalah creative minority within numerical majority, adalah minoritas kreatif dalam kemayoritasan jumlah. Kemudian Emerson mengatakan apa? Majority group with minority mentality. Kelompok mayoritas dengan mentalitas minoritas. Dan mentalitas minoritas selalu merasa terganggu, selalu merasa menjadi sasaran. Maka orang yang marah, yang kemudian dengan cara kekerasan, menurut hemat saya, itu dihinggapi oleh inferiority complex. Dia tidak sebagai kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas harus mengayomi. Maka dia dan saya kira ormas Islam harus menjadi tenda besar bagi seluruh kelompok, baik Muslim, baik yang bersetuju dengan organisasi kita, bahkan yang tidak setuju, tidak paham sekalipun, akan bahkan non-Muslim merasa nyaman bernaung di bawah tenda besar ormas-ormas Islam. Dan saya kira ini yang harus kita tampilkan. Kita harus punya kepercayaan diri. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan, marilah kemayoritasan umat Islam Indonesia ini kita tampilkan dalam bentuk yang kualitas juga, itu tidak hanya kuantitas. Tadi baru 1/2 ya. Mungkin kalau dikumpul-kumpul itu ya 100 juta. Yang 100 juta lagi itu adalah saudara-saudara kita. Tapi sering kan kita kalau bicara umat Islam mayoritas 240 juta. Tapi ketika bicara orientasi keagamaan, kamilah yang kafah, mereka itu tidak Muslim sejati, abangan itu. Maka dulu Mas Cipto almarhum mantan sekjen PDIP pernah datang, 2 kali bertemu beliau yang kemudian katakan, Mas Din, di awal tahun 2000-an, tolonglah Mas Din dengan kawan-kawan di ormas Islam yang punya air banyak, berilah kami setetes air. Kami yang dituduh abangan bagikan musafir di padang pasir yang kehausan, mengharapkan setetes air.
saya ingin ajarkan kepada masjid waktu itu. Masjid, tolong nanti ketika di akhirat, ketika kawan-kawan abangan mau dimasukkan surga, interupsi. Jangan masukkan kami ke neraka duluan. Kami tidak sholat, kami tidak puasa, kami tidak mengamalkan ajaran Islam karena tidak ada dai Muhammadiyah, dai Persis, dai NU, dai Syarikat Islam Indonesia, dan dai Al-Wasliyah yang datang pada kami mengajarkan ajaran Islam. Maka sebelum kami dimasukkan ke neraka, masukkanlah mereka. Itu yang mendorong saya ikut serta sedikit-sedikit untuk ikut mendirikan Baitul Muslimin di Medan. Kan itu saudara-saudara kita. Kalau mau real kita bicara soal Islam Indonesia, maka saya kira kita mari bekerja sama, dan saya sangat sepakat dari Mas Iqbal, Pak Iqbal sampai yang terakhir tadi Kang Maman juga, ekonomi dan memang di prime mover, penggerak utama, al-muharrikul awwal, tapi juga pendidikan, SDM. Sejarah membuktikan kelompok, organisasi, masyarakat, bangsa, negara dengan sumber daya manusia berkualitas itulah yang akan menguasai dunia, bukan kekayaan sumber daya alam. Saya kira kita harus mengarah pada sana. Saya kira inilah pengajian kita malam ini. Saya kira sebuah pencerahan. Oleh karena itu, atas nama kita semua, nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, kepada para tokoh. Mohon maaf baru pertama kali diundang ke pengajian, walaupun sudah sering datang rapat-rapat ini. Karena memang pengajian yang bulanan ini, ada pengajian majelis tabligh lain lagi ya, di masjid, dan setiap ahad pagi. Kalau ini lebih bersifat pengayaan wawasan saja, dan biasa topik-topik kan tidak berbau tentang agama, malah sering diundang yang supaya ini kan mubalik ini sudah terlalu sering dengar ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, maka perlu mendapatkan wawasan yang lebih luas. Tapi saya kira peristiwa malam ini harus kita lanjutkan lagi, mungkin dalam forum-forum yang lain. Kalau dari luar Muhammadiyah atau ormas yang paling sering datang kan Pak Kiai Hashim Muzadi ya. Dan kalau beliau yang bicara biasanya apa? Semangat, ramai, karena menarik, bernas, apalagi dibalut dengan humor, sehingga saya sering berseloroh sambutan kali ini. Wah, kalau Pak Hashim datang terus, jangan-jangan warga Muhammadiyah masuk NU. Atau sebaliknya Pak Kiai Hashim masuk Muhammadiyah. Nah, ini yang saya kira perlu kita ciptakan ya. Oleh karena itu, sesama ormas Islam jangan saling mendahului, kecuali sesekali beda Idul Fitri. Kalau itu ya jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya kira ini, dan khusus pengajian malam ini disiarkan secara langsung oleh TV-mu Muhammadiyah, maksudnya M-nya kecil, yang insya Allah kita launching pada hari Senin 18 November yang akan datang, bertepatan dengan Milad ke-101 Muhammadiyah, dan segera mengudara dalam proses untuk TV digital yang belum ada ketentuan dari pemerintah. Frekuensi stasiun bumi sudah tidak ada lagi, maka yang tersedia adalah streaming satelit, menggunakan satelit, bahkan bisa diperiksa sedunia ya. Bisa lewat internet, dan insya Allah juga bisa lewat TV parabola. Saya kira di daerah-daerah nanti pakai parabola. Dan tadi sore saya berusaha nanti apakah dimasukkan ke Indovision atau First Media, nanti segera diumumkan di frekuensi berapa gitu, itu bisa diakses gitu. Nah, terus terang saya pribadi gemas, ya, dunia informasi ini tidak di tangan kita, dengan segala akibatnya, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Kita mulai dari kecil ya. Saya kira ini saja. Ini Kak Mama harus segera pulang ke Bandung. Sedikit saja sebelum saya akhiri, putra beliau menjadi kader dan tokoh Muhammadiyah.
Dr. Hilman Latif. Dulu disekolahkan di Darul Arqam Garut, mungkin dari situ masuk Muhammadiyah ya. Kemudian jadi aktivis IMM, Muhammadiyah, andalan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekolah ke Belanda, sudah doktor pulang. Maka Profesor Maman pernah bilang sama saya, Maman saya tarik ya ke Persis gitu. Saya bersuara, nggak bisa, saya itu kayak pemain bola, ada biaya transfer. Tapi terus ikhlaskan kalau seandainya yang bersangkutan. Kemarin jadi ya, tim pembuatan visi. Kalau tahu ayahandanya datang, kita undang tadi itu. Tadi silakan mau ditarik, berhijrah kapan saja. Tapi ya ini apa namanya? Saya kira biasa saja. Mungkin kalau dulu saya mengikuti bapak saya yang sekretaris NU di Sumbawa, ketika saya kuliah di IAIN, beliau menyuruh saya masuk PMII. Dan kalau betul saya masuk PMI, mungkin ya paling tidak jadi ketua PBN dulu. Itu hanya nasib saja. Karena ini santai saja, ada perbedaan. Ya. Dan bagi warga Muhammadiyah saya minta ya wawasan seperti itu. Ini kita ini adalah dalam rangka itu. Dan itulah tadi ayat yang dibacakan oleh Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau mau menang, mendapat derajat tinggi, maka hijrah dan jihad tadi itu. Itu pesan hijriah. Kita tutup pengajian kita malam ini dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para tokoh dan mudah-mudahan dapat berbagi ilmu pada kesempatan yang akan datang. Saya meminta Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Boleh enggak saya tambah wal muslimat? Fastata'tum fattaqullah mastata'tum billahi fi sabilillah. Nasrun minallah Fathun qarib. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.